Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas pada hari ini. Pendeta dan majelis jemaat Gereja Pemanggilan Yon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap melalui kebaktian kita hari ini dapat menemukan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ucapan selamat ulang tahun dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, pendeta majelis dan anggota jemaat Pemanggilan Yon Pomat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ida Rosida tanggal 22 Mei dengan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus Gembala yang baik senantiasa memberkati dalam kehidupan, pertumbuhan rohani dan juga dalam pelayanan selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya berikan waktu kita bersatu untuk sama kita menghadapi. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengagungkan nama Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang begitu setia memelihara kita dengan sempurna. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan dari Kirim Keesaan 129 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Semakan jiwaku
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu Allah Sang Terang dalam kegelapan dunia. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 8 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsorial dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 31. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak banyaknya binatang-binatang dan kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menunjukkan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali dari ibu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Jangan kau berputar
mendengarkan setiap pengakuan kami, Tuhan. Bahwa sepanjang minggu yang sudah kami lewati, betapa banyak kesalahan yang kami sudah lakukan di hadapan, baik yang kami sengaja maupun tanpa kami sadari. Ketika kami sebagai orang tua tidak dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami, ketika kami sebagai anak tidak hormat dan taat kepada orang tua kami, pada saat ini kami mohon ampuni kami, ya Tuhan. Bahkan sikap kami kepada saudara-saudara kami ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di lingkungan pekerjaan kami, bahkan di lingkungan masyarakat di mana kami hidup, sering kami tidak menjadi berkat bagi mereka, baik melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami. Bahkan mungkin ada pikiran-pikiran kami yang mungkin kami bisa sembunyikan di hadapan mereka, tetapi semuanya terbuka di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena itu pada saat ini kami mohon ampuni kami, ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh layak untuk menghadap hadirat pada pagi ini. Kami layak untuk menerima pengampunan-Mu, ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau sudah rela mati untuk kami. Engkau merelakan darah tercurah untuk penghapusan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Dan karena itu pada saat ini kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, yang akan terus memperbaharui kehidupan kami, menolong kami, menuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga pada hari-hari yang akan datang kami sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu, ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami setiap orang melihat Yesus ada di dalam kami, sehingga mereka pun dapat mendapatkan berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Inilah kami di hadapan Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan kami untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah dengarkan berita anugerah dari Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian berita anugerah yang sangat indah bagi kita. Sesuai firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan menegaskan bahwa setiap kita mengaku dosa dengan tulus di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, dosamu diampuni. Amin. Puji nama Tuhan atas kasih Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Mari kita sambut berita anugerah ini. Kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari hidup Yesaya 219. Di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, usahlah dosaku yang kecil, oleh darahnya ku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya ku
kembali lagu yang mengingatkan kita darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala dosa sehingga kita bersih dalam pandangan mata Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, kita hidup dalam kehidupan yang baru. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk hidup sebagai anak-anak terang, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan yang pernah kita lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjalani petunjuk hidup baru. Mari kita sambut petunjuk hidup baru sekaligus kita mempersiapkan renungan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Gesan 523. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Oleh kasih mula kami diselamatkan dari dosa-dosa kami, dan oleh kasih mula kami dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga ada saat ini sebagaimana adanya. Kami bersyukur Tuhan yang melindungi kami dan terus menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami, termasuk dalam melakukan setiap aktivitas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari sudah berlalu dan hari ini kami bersyukur ada di dalam hadirat Tuhan melalui ibadah minggu di gereja Mebo Immanuel Romat pada kesempatan ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya oleh iman percaya mereka akan hadir di rumah Tuhan untuk beribadah, memenuhi panggilan Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan tidak hanya lewat nyanyian pujian kami, tetapi juga melalui kehidupan kami hari demi hari. Itulah sebabnya Tuhan kami datang memohon bimbingan Tuhan, arahan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah ini. Berkati kami semua, biarlah oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus kami diberikan pengertian untuk menerima dan memahami firman Tuhan dengan baik. Berkati dan urapi berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhanlah yang memakai seluruh dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sanggup memberikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita. Mari kita menyimaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah Bapak Ibu memahami tentang kasih Allah? Ada banyak orang yang salah paham dengan kasih Allah. Ada orang yang berkata bahwa kasih Allah itu tidak menghukum. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita memahami bersama bahwa kasih Allah itu sudah dinyatakan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kedaulatannya dan diberikan
kehendak bebas. Orang mungkin berpikir, kalau Tuhan mengasihi manusia, harusnya Tuhan menciptakan manusia ini seperti robot. Tuhan setel ke kanan, Tuhan setel ke kiri. Tapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Tuhan mengasihi manusia dengan memberikan kehendak bebas. Dalam arti bahwa kalau manusia itu sudah diciptakan, dia diberikan kehendak bebas, taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita diciptakan seperti robot, mungkin kita akan memiliki pemikiran, kalau Tuhan ciptakan manusia seperti robot, yaitu Adam dan Hawa contohnya, pasti Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, karena sudah Tuhan setel hidup terus dalam kebenaran. Tapi ternyata sekali lagi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita manusia, sehingga ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang di tengah taman itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di situ ada larangan, tetapi juga ada kasih Tuhan, yaitu memberikan kehendak bebas kepada manusia itu taat atau tidak kepada larangan itu. Dan kalau taat, manusia itu yang akan mendapatkan upahnya. Tetapi kalau tidak taat, manusia itu yang akan mendapat konsekuensinya, yaitu hukuman karena dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua, terutama dalam hal spiritual, hanya ada dua bagian, terang dan gelap. Tidak ada yang abu-abu atau sama-sama. Dan menarik sekali, pada ibadah Minggu Trinitas hari ini, kepada kita disampaikan firman Tuhan dengan tema Allah Sang Terang dalam kegelapan dunia. Ini menunjukkan ada dua yang sangat kontras, yang sangat berbeda, dan tidak ada space atau tempat yang abu-abu yang sama-sama. Allah Sang Terang dan kegelapan dalam kegelapan dunia. Bapak Ibu yang terkasih, terang yang dimaksud tentu kita pahami bukan seperti cahaya lampu atau cahaya matahari. Terang adalah bagaimana setiap kebenaran di dalam Tuhan itu bisa terlaksana dan dapat diterapkan di tengah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sedangkan kegelapan dunia bukan sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada cahaya lampu, bukan, tetapi menunjukkan tentang bahwa perbuatan-perbuatan manusia sejak jatuh dalam dosa adalah perbuatan yang cenderung untuk berbuat jahat. Kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, khususnya setelah pasal 3, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat di situ manusia itu makin bertambah jahat dan cenderung melakukan kejahatan karena dosa. Tetapi mari kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberikan kehendak bebas, dan ketika manusia memilih taat, Tuhan memberikan berkat-berkat kepada manusia itu. Tetapi ketika manusia tidak menaati perintahnya, maka konsekuensinya adalah dosa, yaitu upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Tuhan tidak berhenti. Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 menyatakan bahwa akan ada seorang penolong, yaitu keturunan dari perempuan itu, keturunan dari Hawa. Keturunan itu yang dimaksud bukan banyak, tapi satu. Dalam bahasa aslinya itu jelas sekali. Keturunan yang dimaksud bukan banyak, tapi satu. Itu menunjukkan tentang nubuatan
kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur pada saat ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 yang telah kita baca mau menyampaikan kepada kita bagaimana Allah dengan penuh kasih dan bagaimana Dia sebagai terang yang benar rindu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan kita bersyukur Alkitab kita memberikan contoh yang jelas bagaimana seseorang supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Tuhan. Sebenarnya bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi masih satu perikop, yaitu dalam perikop percakapan dengan Nikodemus dalam pasal 3 Injil Yohanes. Siapa itu Nikodemus, Bapak Ibu yang terkasih? Nikodemus lebih daripada kita. Karena Nikodemus adalah seorang yang sangat taat beragama, sangat tahu hukum Taurat. Tetapi setelah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, dia datang kepada Yesus pada malam-malam. Jelas dikatakan di ayat 1 pasal 3 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan dan ayat 2, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Berarti saya bisa katakan secara agamawi Nikodemus lebih daripada saya. Nikodemus lebih daripada Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang Farisi, yang mana orang Farisi ini dijuluki sebagai penjaga Israel. Penjaga Israel bukan dalam hal segi seperti security yang menjaga keamanan, tapi penjaga Israel yang dimaksud adalah orang Farisi lah yang selalu memperhatikan secara detail hukum-hukum yang harus dijalankan oleh agama Yahudi. Kalau ada yang kurang, ada konsekuensinya, diluruskan, dan kemudian kalau harus dihukum, ya dihukum. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ternyata Nikodemus yang sudah sangat rajin beribadah, yang sangat tahu dengan hukum Taurat, belum memahami tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa manusia harus dilahirkan kembali. Dalam ayat 3 dikatakan, ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus dalam ayat 2, Nikodemus bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau ajarkan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apabila terkasih, Nikodemus sudah tua, seorang ahli Taurat, seorang guru agama Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan atau menyampaikan bahwa seseorang yang mau melihat kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah, harus dilahirkan kembali, Nikodemus tidak memiliki pemahaman yang benar. Dia berpikir, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua seperti dirinya masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa setiap manusia harus dilahirkan dua kali. Yang pertama, lahir dari ibu kita. Tentu kita sudah punya tanggal lahir masing-masing ya, kecuali pada zaman dahulu. Kalau pada zaman dahulu, kamu lahir di mana? Tidak ditentukan apanya, karena memang tidak ada rumah sakit. Tapi kalau ditanya tanggalnya, kamu lahir tanggal berapa?
menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda, menjadi dewasa, dan orang tua. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita juga membutuhkan kelahiran yang kedua, yaitu lahir baru dalam Roh Kudus. Apa itu lahir baru dalam Roh Kudus? Yaitu kita setelah hidup di dunia ini, sejak lahir, kita perlu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita menjalani kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di dunia yang akan datang, yaitu hidup yang akan. Kita harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mau menaati Tuhan sepenuh hati kita dengan kesungguhan, bahwa kita mau hidup dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada kenyataannya di dunia ini banyak orang yang baru lahir sekali sudah puas. Ya, saya sudah lahir tanggal sekian dari ibu saya, tidak menyadari bahwa kita membutuhkan kelahiran yang kedua, kelahiran yang baru. Dan ini harus benar-benar inisiatif daripada diri kita. Kita menjadi seorang Kristen yang benar, ingat ya, menjadi seorang Kristen yang benar bukan karena KTP kita sudah Kristen. Kita menjadi seorang Kristen yang benar, yang sejati adalah ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terutama memang harus kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa dosa kita itu hanya bisa dihapuskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang telah disalibkan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa kita. Dan kita serahkan hidup kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah lahir baru. Jadi dalam kehidupan Kristen yang benar, mari kita memahami bersama. Kita mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Ya. Kita sebagai orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian, yaitu mati secara jasmani. Kita lahir dari ibu kita, kemudian kita juga harus lahir secara rohani, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dan ketika Tuhan panggil kita, Tuhan mengatakan, cukup ya, hidupmu di dunia ini cuma sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih, kita memang mati secara jasmani, tetapi roh kita kembali kepada Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Suatu waktu ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin kita bisa memahami bahwa saat kita mati, kita sudah pasti bersama dengan Tuhan. Kita sudah pasti hidup di dalam surga. Ayat yang bisa kita ingat adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat ya, disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Salah satu penjahat justru mengejek-ejek Tuhan Yesus. Kalau kau anak Allah, bebaskan dirimu dan kami, katanya. Egois banget ya. Bebaskan dirimu dan kami. Tapi salah satu dari penjahat itu mengatakan, tidakkah kamu takut kepada aku? Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku dalam bacaanmu. Apa itu yang terkasih? Tuhan Yesus tidak menghiraukan tadi yang
mengatakan yang menginjil tadi, kalau kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi kepada yang mengatakan tadi, ingatlah akan aku dalam kerajaan. Tuhan Yesus langsung berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di dalam Firdaus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat itu orang yang mengatakan itu sudah pasti mati secara jasmani, tapi karena dia berkata tadi, ingatlah akan aku, itu berarti suara iman dari dirinya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Itu mau menyatakan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah pasti beroleh hidup yang kekal, sudah pasti masuk surga ketika dia dipanggil Tuhan. Tetapi kuncinya itu tadi, percaya. Dan di dalam ayat yang kita baca saat ini menarik sekali, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat 16 sampai ayat 21, kita bisa melihat di sini. Khususnya dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah wujud kasih Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Apabila yang terkasih, ayat ini mau menyatakan kepada kita, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sebagai terang, supaya orang yang percaya kepadanya beroleh terang dan tidak mengalami penghukuman. Tetapi manusia lebih cenderung hidup dalam kegelapan, melakukan dosa. Karena apa? Karena dari sejak manusia jatuh dalam dosa, dosa itu berkuasa. Tetapi bagi kita yang sudah menerima firman Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan dari kuasa dosa dan paha. Amin. Dan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dalam berita anugerah tadi, saya coba kita membaca kembali karena sangat menarik, Bapak Ibu yang terkasih. Roma 6 ayat 1-4 tadi menyatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 2 ini mari kita ingat baik-baik, Bapak Ibu yang terkasih. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus telah mati bagi dosa. Dan marilah kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, baik dibaptis secara liturgika, yaitu melalui baptisan anak atau baptisan dewasa, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dibaptis dalam kematian Yesus Kristus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, ketika terang Tuhan datang melalui Yesus Kristus, kita sudah percaya, maka kita telah dibangkitkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus kita. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita juga telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, indah sekali menjadi seorang Kristen. Amin. Kasih Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan jangan kita sia-siakan kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan kita seperti orang-orang yang hidup dalam kegelapan,
Dan Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, hal firman Tuhan hari ini mau menyatakan juga kepada kita. Hidup orang benar yang sudah percaya kepada Sang Terang, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus memiliki perbedaan yang nyata dengan hidup orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Baju kita mungkin bisa saja sama, ya. Mungkin juga orang-orang yang belum percaya bajunya lebih mewah-mewah, ya kan? Tapi hati kita harus benar-benar memiliki perbedaan dengan mereka. Kalau mereka masih cenderung melakukan dosa, katakan kepada diri kita, saya harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu harusnya Yesus datang ke dunia ini sebagai terang, supaya kita diselamatkan dari dosa kita, dari kuasa kegelapan dunia ini. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kita adalah anak-anak terang, dan mari hidup untuk menjadi berkat, menerangi kegelapan di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ilustrasi yang sangat menarik, bahwa kita adalah terang-terang Tuhan, lilin-lilin yang diberikan Tuhan untuk menerangi dunia ini. Suatu waktu ada seorang pengusaha, dia mau membagikan hartanya kepada 3 anak. Dia kasih sebagai ujian kepada ketiga anaknya, dikasihnya lah kepada anak yang pertama 1 kilogram emas. Kepada anak yang kedua dikasih yang sama, 1 kilogram emas. Kepada anak yang ketiga dikasih juga sebagai ujian 1 kilogram emas. Dengan satu perintah, silahkan kalian mengisi gedung yang sudah saya siapkan. 1 untuk si A, 1 untuk si B, 1 untuk si C. Semuanya gedungnya sama besar. Si A dengan 1 kilogram emas, dia jual itu semua, kemudian dibeli barang-barang pecah belah untuk memenuhi gedung tersebut. Dan ternyata tidak cukup. Tidak cukup. 1 kilogram emas sudah dijual dan dibeli untuk memenuhi gedung yang diperuntukkan kepadanya, ternyata tidak cukup untuk memenuhi gedung itu. Si B juga demikian. Dia jual emas itu, dia beli tanah karena dia mungkin suka dengan bermain-main tanah gitu ya. Menjual tanah maksudnya, dia beli tanah seluas seharga 1 kilogram emas tersebut. Dia isi tanah ke dalam gedung itu, ternyata dia capek sendiri, terlalu capek, dan tidak sampai dia bisa memenuhi gedung itu dengan tanah yang dibeli. Tetapi yang ketiga, dia adalah seorang yang sudah setia mengikut Tuhan, yang selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dia menjual emas yang 1 kilogram, dan dia hanya beli sebungkus lilin dan korek api. Jadi uang yang 1 kilogram emas itu tadi tidak habis. Kemudian dia nyalakan semua, biasanya 1 bungkus lilin paling 8 ya, 8 biji ya. Dia nyalakan di pojok sana, di pojok sana, di pojok sana, di pojok, di tengah. Dan ternyata Bapak Ibu yang terkasih, 1 bungkus lilin tersebut ketika dinyalakan memenuhi seluruh gedung yang sama besar dengan si A, si B. Apa artinya ilustrasi ini bagi kita? Bapak Ibu yang terkasih, lilin adalah barang yang tidak terlalu mahal, tetapi terangnya sangat berguna di dalam kehidupan saya. Demikian juga dengan kita.
kita mengatakan mungkin, saya kan orang sederhana, saya bukan pengusaha, saya bukan penguasa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih, ketika terang Tuhan ada di dalam kita adalah lilin-lilin Kristus yang dapat memancarkan terang di sekitar kita. Dan percayalah Bapak Ibu yang kasih, sesederhananya perbuatan kita, kalau kita lakukan di dalam Tuhan, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oleh sebab itu, kunci daripada firman Tuhan ini untuk kita pahami bersama bahwa Allah adalah Sang Terang di dalam Kristus Yesus. Harus kita datang kepadanya supaya kita yang tadinya hidup dalam kegelapan meninggalkan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah terima Sang Terang itu dalam hati kita, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa kita diinginkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk menerangi sesama kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena kita bukan lagi orang-orang yang senantiasa berada dalam hukuman, tapi kita sudah dilepaskan dari hukuman ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karya Kristus di kayu salib cukup untuk menyelamatkan kita. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, jangan pernah berpikir saya tidak akan sanggup masuk dalam surga karena perbuatan saya. Perbuatan kita tidak membawa kita masuk dalam surga, tapi perbuatan kita adalah buah daripada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berbuat baik itu harus, tetapi bukan itu bikin kita masuk kerajaan surga. Seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus otomatis harus berbuat baik. Seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus otomatis hatinya pun punya kerinduan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Sang Terang dalam Yesus Kristus yang telah datang untuk menerangi kehidupan dunia. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tengah-tengah kehidupan kita ada banyak berkat Tuhan yang kita terima, dan mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita pun dapat menjadi berkat. Dan semua berikan hidup berarti. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diberikan sasaran bahwa pernikahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang senantiasa ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, sehingga jemaatmu dapat merasakan hidup yang baik dan menyenangkan di dalam Tuhan. Segala kebutuhan kami Tuhan yang mencukupkan.
Juga Tuhan menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah tangga, di tempat bekerja, atau pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu ada bagi bangsa kami. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota-madya, kecamatan, sampai desa, kelurahan, dan juga dalam lingkungan RT dan RW. Kami mohon hikmat daripada Tuhan agar mereka semua dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di tengah bangsa kami dengan baik dan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran kabinetnya. Tuhan yang terus menyatakan hikmat-Mu kepadanya dalam memimpin bangsa kami, supaya bangsa kami dengan lebih baik dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami mohon juga Tuhan memberkati anggota-anggota lembaga negara yang ada di negeri kami, agar mereka semua selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kami di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kami juga berdoa untuk aparat TNI dan Polri, Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai aparat pertahanan dan keamanan di negeri kami. Biarlah mereka melayani rakyat dengan sama rata, tidak membeda-bedakan. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya di negeri kami ini Tuhan terus memberkati sehingga radikalisme, terorisme tidak ada lagi di negeri kami. Semuanya kami percaya akan kuasa Tuhan yang mengendalikan bangsa negara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Biarlah terus dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, gereja-gereja terus bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya hidup dalam terang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus terus membimbing hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dalam menjalani pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan memberkati para pendeta, para penginjil, guru-guru agama Kristen, dosen-dosen Kristen. Tuhan menolong melalui pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan, semakin banyak hidup yang dibuahkan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di lingkup PGI wilayah Jawa Barat. Tuhan menolong dan memberkati supaya terus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai terang dan garam dunia ini dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja dalam lingkup Depok, Jawa Barat. Tuhan berkati 19 gereja Pop yang ada. Tuhan menolong dalam pelayanan sehari-hari, dalam pertumbuhan iman jemaat. Nama Tuhanlah dipermuliakan. Berkati hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, semua pengurus komisi, supaya dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik dan sukacita. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di tempat ini, Gereja Pop Immanuel Roman. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dalam pertumbuhan, baik dalam jumlah jemaat maupun dalam kualitas iman jemaat. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami tetap beribadah kepada Tuhan di tempat ini, dan oleh kasih dan perlindungan Tuhan kami semua selalu dalam keadaan sehat. Peliharakanlah semua jemaat ini Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap keluarga, cukupkan segala keperluan kebutuhan sehari-hari, dan biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam semua anggota keluarga jemaat. Suami istri saling mengasihi, orang tua terhadap anak saling mengasihi,
anak terhadap orang tua dihormati. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya jemaat-jemaat di tempat ini terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hari kami dapat membaca merenungkan firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dijalani oleh setiap jemaat-Mu. Kami percaya dengan kasih dan bimbingan Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan dan usaha kami dengan benar. Kami hidup jujur untuk mengerjakan dan menjalankan usaha kami. Kami hidup bukan hanya untuk mencari keuntungan semata-mata melalui usaha atau pekerjaan kami, tapi kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi jemaat ini, Tuhan yang menolong dan memberkati, supaya selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Jauhkan jemaat-Mu dari godaan-godaan yang tidak dapat ditanggung oleh jemaat-Mu, dan kami percaya Roh yang terus selalu menuntun dan memelihara. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama untuk ulang tahun daripada Cia tanggal 22 Mei yang lalu. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Cia Rosida. Tuhan yang memberkati Cia panjang umur, selalu dalam keadaan sehat, dan terus rindu untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dan hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Cia dapat terus menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi pelayanan gereja di tempat ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur juga untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada Ibu Guru keluarga. Tuhan memberkati Ibu Guru, kita ke Padang dan kembali ke Jonggol dalam keadaan selamat. Kami yakin dan percaya oleh karena kasih Tuhanlah Ibu Guru dan juga saudara akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus saat ini untuk saudara Anton. Tuhan mengetahui kerinduannya datang ke rumah Tuhan pada hari ini untuk memohon belas kasihan kepada saudara Anton. Kami berdoa, lingkupi saudara Anton dengan kuasa ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam diri saudara Anton. Dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja terus dalam hidupnya, menyingkirkan kuasa-kuasa lain yang sering mengganggu keberadaan hidup daripada saudara. Kami berdoa, rangkullah anak-Mu ini Tuhan. Penuhi dia dengan kasih-Mu, penuhi dia dengan kuasa. Sembuhkan dia dari sakit penyakitnya Tuhan. Lepaskan sakit penyakitnya. Dan biarlah dia hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam masa mudanya Tuhan, Engkau yang terus memberkati saudara Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kami percaya berkuasa dalam diri saudara Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa daripada Tuhan sungguh-sungguh terjadi dan dialami oleh saudara Anton. Lepaskan dia dari sakitnya, lepaskan dia dari kuasa-kuasa lain yang masih mengganggu. Kami mohon berikan ketenangan hati, dan biarlah hatinya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Berkati terus guru-guru dan keluarga, dan terus mendampingi dan mendukung saudara Anton Tuhan hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa dunia ini. Itulah sebabnya dalam ibadah ini kami berdoa secara khusus untuk saudara. Biarlah Tuhan lepaskan dia dari kuasa kegelapan yang sering bergabungnya. Kami serahkan sepenuhnya saudara untuk dalam tangan penasihat. Kami juga sangat bersyukur untuk Apeli. Terima kasih Tuhan dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya, memberkati keluarganya.
berkati istri dan anak-anak. Kami rindu Tuhan, keluarga Pak Beli menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan keluarga yang dulu, saudara Anton dan juga keluarga Pak Beli. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat-Mu. Engkau mengetahui setiap kerinduan dan pergumulan kami saat ini. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik atas doa-doa kami yang kami panjatkan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan berikan kesempatan mengikuti pendidikan mereka, baik secara online maupun secara tatap muka jika sudah waktunya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Anak kami Blaise yang besok akan mengikuti PAT penilaian akhir tahun, Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya dia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, biarlah tumbuh dengan sehat jasmani, sehat juga hati mereka, dan takut akan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di tempat ini. Tuhan terus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sampaikan doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oleh sebab itu marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil menaikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Di
mana kami bisa memberikan puji-pujian kami kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini kami bersyukur kalau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Engkau. Namun dengan penuh kerendahan hati kami menerima persembahan kami Bapa. Sucikan kuduskan persembahan ini sehingga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan kami ini gereja-Mu semakin disebarluaskan, kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi. Ajar kami untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan di hari-hari ke depan melalui kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar memberikan materi yang Tuhan ajarkan bagi kami, tetapi kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Berikan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang jauh dari sempurna ini. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama jemaat dalam ibadah ini. Saatnya kita akan pulang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita menanti firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Injil Besar 557 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam ibadah ini. Kami akan kembali menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhanlah yang melindungi dan memberkati setiap jemaat. Jangan lupa kami berdoa untuk keluarga Ibu Sujana yang saat ini sedang isolasi mandiri. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati semua supaya kembali pulih dan sehat. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua jemaat Tuhan pada saat ini. Mari Bapak yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo.